Neng. Ih, bos. Malah nyinden lu. Neng. Astagfirullah. Suaranya lo. Ya Allah, berhenti banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur tidak semua dimanapun kalian berada, senantiasa kita doakan jenengan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa berangkat explore lagi teman-teman. Setelah 2 hari kemarin kita istirahat dikarenakan kaki saya sakit teman-teman. Tapi kali ini saya sudah bisa berjalan setidak-tidaknya ya pelan-pelan ya teman-teman. Jadi untuk kali ini kita buka misi baru, di mana misi kali ini berkaitan dengan makam teman-teman. Bisa diperlihatkan terlebih dahulu daerah sekitarnya Mas Abdul. Jadi di makam ini teman-teman sudah sekitar 2,5 bulan teman-teman, itu ada anomali yang muncul, di mana pada saat itu sampai sekarang itu sering ada sosok wanita yang berdiri di tengah jalan teman-teman, khususnya jalan menuju ke makam, entah itu di sebelum makam maupun di dalam makam. Itu udah sekitar 3-4 kali terjadi, katanya seperti itu teman-teman. Nah, masih belum diketahui apa maksud dan tujuan makhluk itu menampakkan diri, karena sebelumnya tidak ada. Yang melihat ini adalah tukang gali kubur, karena beberapa kasus kan ada yang meninggalnya malam itu bisa langsung dimakamkan teman-teman, atau sore terus melewati maghrib gitu kan. Itu gali kuburnya kan malam, jadi sering lihat dihadang di tengah jalan. Sosoknya nggak terlalu mengerikan, tapi perempuan, wajahnya pucat, kalau dibilang parasnya katanya cantik teman-teman. Cuman kan serem aja ya Mas Abdul, walaupun cantik di tengah makam berdiri seolah-olah menghalangi jalan. Nah, beberapa kali melihat, tapi dia belum sempat sampai melakukan penyerangan ataupun mengganggu yang secara signifikan, hanya sering nongol. Tapi kan mengganggu, tetap bikin gak fokus lah. Beberapa orang yang biasanya lewat untuk berburu, lewat sini pun akhirnya sekarang muter kadang-kadang kayak gitu. Atau orang deres, orang apa misalnya yang keburu kemalaman itu muter akhirnya, karena takut kalau lewat sini lihat penampakan itu. Jadi untuk malam hari ini kita akan coba interaksi dengan makhluk itu, kalau makhluk itu menampakkan diri nantinya teman-teman, untuk mengetahui apa maksud dan tujuannya. Dan kita coba juga akan tanya ke Sohibul Wilayah, kalaupun dia tidak muncul, untuk memastikan keberadaannya, apakah ini halusinasi atau memang benar-benar muncul gitu teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar misi malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Oke, setidaknya untuk menghargai atau menghormati ahli kubur di sini, kita hadiahkan Al-Fatihah teman-teman. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Oke, kita coba sisir lokasinya. Kelihatannya ini makam luas ya, luas. Jadi kita pelan-pelan, siapa tahu kita bisa lihat saat ini juga. Dengan kehadiran kita di sini, siapa tahu langsung nongol itu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul arwahi ruhaniyah, ya masyarul jan, ya Sohibul Wilayah ukhturuh hadir. Assalamualaikum. Kehadiran kami di sini tidak untuk mengganggu, mengusik ataupun membuat kerusuhan. Di sini saya hanya ingin berjumpa dengan sosok makhluk yang biasanya muncul dan menghalangi orang-orang lewat tempat ini. Saya hanya ingin berbicara apakah maksud dan tujuan panjenengan melakukan hal seperti itu. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, silahkan sampaikan kepada kami. Kami bisa menjadi perantara untuk menyampaikan sekiranya pesan itu penting kepada orang-orang di sekitar sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya masyarul arwahi ruhaniyah, ya masyarul jan, ya Sohibul Wilayah. Langsung bau nih, tercium bau wewangian nih. Ini entah bunga apa ini parfum ini.
Tapi yang jelas ini bukan dupa teman-teman, bukan dupa, bukan menyan. Kayak bau. Oh, astagfirullahaladzim. Apa mas? Barusan ada kayak anak kecil lompat ini dari ini deh. Dari mana? Dari akar pohon itu tuh. Mungkin santarnya. Itu pos tebangan pohon itu. Iya. Ini nih, dari tangkai ini nih, loncat ke bawah barusan. Anak kecil. Kayak anak kecil. Ya, apakah itu sosok tuyul atau sejenisnya, saya kurang paham. Cepet banget soalnya. Oke sedulur, sekali lagi karena ini di makam, ini adalah momen yang tepat untuk kita mengingat kematian teman-teman. Orang yang sudah terkubur di sini 1 menit sebelum meninggal itu sama seperti kita, tidak menyangka kalau semenitnya akan datang mereka akan meninggal teman-teman. Jadi tetap istighfar, banyak-banyak istighfar, mengingat Allah, lancarkan ibadahnya ya sedulur. Kita sama-sama memperbaiki diri. Ini luas ini ternyata Mas Abdul. Ini kalau kita selusuri terus mungkin akan menyita banyak waktu, tapi tidak ada penampakan yang bisa kita shoot ya teman-teman. Jadi saya off-kan dulu, bila mana nanti ada informasi yang bisa disampaikan nanti saya open cam lagi teman-teman. Udah nyala kameranya Mas Abdul? Udah mas. Oke sedulur, untuk kali ini kita belum melihat sosok yang dimaksud oleh orang-orang di sekitar sini. Akan tetapi kita merasakan bekas keberadaannya itu di sekitar sini teman-teman. Jadi kayak cara kita ya telapak kakinya lah, jejak kakinya. Ini Bosgoro yang ini. Mungkin Bosgoro bisa dijelaskan langsung untuk jenis-jenis telapak kaki ini seperti apa itu ya Mas Abdul? Ya bisa. Apa bos cengar-cengir kayak gitu bos? Alah. Ahli banget saya loh. Nah ini bener nggak ini jejaknya? Iya di sini tuh, sekitar sini lah. Nanti ludahnya orang. Ludahnya kamu. Biasanya di musim kan Ini di sekitar sini Antul. Oh, sekitar sini. Ya. Ini sempat kesandung akar itu nggak bos? Nah ini mau ngambang di sini kayaknya. Bang. Pokoknya di sekitar sini tuh. Kalau udah sini itulah. Nih, kayaknya ini bisa ditarik, bisa diwujudkan ini. Lewat jejaknya bos. Dia mendekat ke arah sini nih. Sesuatu yang mirip dengan telapak kakinya juga mendekat ke arah sini. Ini lewat sini, terus kemana lagi? Sekitar sini, tapi dia belum datang. Saya pastikan lagi ya. Ini udah dekat banget ini Tul. Apa sih ini? Ih. Ini apa sih bos? Bentar. Ini apa? Ada yang megangin saya dari belakang bos. Ada yang noel bos. Sebentar dulu, ini lagi fokus ini loh. Jangan ganggu loh. Ini kan ini. Ini noel lagi nih bos. Ya Allah. Diam ya, ini saya lagi ini kok. Bentar dulu juga penting. Allah Akbar kan bos. Astagfirullahaladzim. Tulga, celap. Dibilang ada yang noel saya bos. Astagfirullahaladzim. Oh ini yang dimaksud ini. Ini jejaknya dia bukan bos? Iya ini. Cantik dari mananya Tul? Yang bilang cantik siapa? Kau yang sering mengganggu manusia lewat sini ya. Ucat banget ini kayak orang mandi susu. Langsung aja tarik bos kalau bisa bos. Bang.
Kamu yang sering ganggu manusia di tempat ini ya? Bukan. Tadi saya cuma ganggu ini anak ini. Yang sering muncul ketika ada tukang gali kubur lewat sini itu siapa? Saya nggak tahu. Kan kamu sering di sini. Harusnya kamu tahu. Saya cuma lewat. Cuma Kamu ya jalan-jalan. paling ya. Bukan. Jangan kayak gitu lagi ya. Bukan saya. Yang benar. Saya nggak bohong. Kalau bukan kamu terus siapa? Saya tidak tahu. Tapi saya tidak pernah mengganggu orang yang lewat di sini. Sumpah nih. Iya, beneran. Sumpah. Sumpah. Nah terus siapa? Kan kamu makhluk di sini. Masa kamu nggak tahu siapa yang ganggu di sini sih? Makhluk di sini banyak, tapi saya tidak tahu siapa yang mengganggu. Bohong, kamu nggak mau bicara kenapa? Kayak nggak masuk akal, ini termasuk jalan dong. Mungkin saja makhluk yang saya maksud berada di sekitar sini. Kan harusnya kamu lihat. Saya tidak lihat siapa yang mengganggu. Merem mau belak, kenapa ndak lihat? Jangan main-main kamu, jangan ganggu manusia. Manusia itu udah sengsara dengan kehidupan di dunia. Ditambah lagi lihat wujudmu yang menyengsarakan itu. Jangan seperti itu lagi. Mengganggu. Bohong kamu lah. Saya hanya lewat, saya hanya main. Sunatin mau kamu. Bos kan cewek bos. Oh iya lupa. Selentik mau selentik. Nggak apa salah saya apa? Enggak. Anda mau menyentil saya. Karena kamu melayu. Pembohong. Murung kamu tadi juga manggil saya ya kan? Saya udah manggil kamu, saya manggil makhluk yang sering ada di sini. Saya juga sering lewat di sini. Bukan dia kayaknya bos, kelihatannya dia jujur ya bos. Kalau bukan kamu orangnya silakan pergi. Ya sudah. Ya sudah. Terus kamu tadi apa noel-noel itu si Abdul? Saya pengen itu soal sakal listrik itu. Tuh kan gede tuh. Nih. Walaupun Abdul belum ada yang punya. Lagi pula emang kamu minat. Kecil itu loh. Enggak mau, ya cuma jahit. Jahit udah sana pergi. Isengin doang. Ya sudah. Terus ngapain kamu manggil-manggil? Siapa yang manggil kamu? Ya sudah saya pergi. Di sana. Makasih. Buat apa? Ya manggil doang tapi nggak ada perlu apa-apa. Lah kamu pengennya apa? Ya kenalan kek. Koro. Bilang aja suka sama saya. Listi. Alah, Listi. Itu ada kepanjangannya atau tidak? Listi kamu. Listi kamu bagaimana? Listi itu suami Listi. Suami istri. Lawakan lu bapak-bapak orang kamu itu. Nenek-nenek. Kan saya juga udah tua. Siapa yang bilang kamu masih muda? Sana. Lihatin saya ketampanan saya dari jauh aja. Dadah. Namanya bagus wujudnya. Aman mas Abdul? Aman mas. Aman ya? Aman mas, aman. Tar dulu nih. Merah loh. Ini loh. Ini kamu lehernya merah nih. Sebelah mana mas? Nah itu yang dipegang sama bawahnya nih. Masih bentar. Ini nih. Oh ini.
Jangan jadi Oh. cupang ya. Iya. Bukan. Nggak ada. Keceplosan. Nggak ada, ini kemarin kena ular, Bos. Ulet Apa gini? ulet kemarin. Wala cupang. Terus saya garukin terus bekas, Bos. Bukan Dikarukin bekas gimana, orang kamu udah ada kukunya itu kok. cupang sama siapa? Iya bos, ini kan memanjang ini merah kayak bekas digarukin. Kalau dicupang-cupang makhluk apa kayak gini? Parongan kali kan, parongan Oh. betina. Warungan buru-buru saya mau nyupang, Bos. Deketin saya takut. Apa? Kamu punya pacar yang mulutnya gede apa bagaimana? Ya nggak ada, mulut gede emang barongan. Iya kan, sama tahu ada yang Ya. wanita yang mulutnya gede. Kalau yang giginya kata cuma pernah ada, Bos. Iya, Mantan, iya, mantan. itu. Mantan, Bos. Mantan. Sekarang Kapan mah terakhir nggak ada. ketemu? Udah lama, Bos. Udah tahun-tahunan. Alah, alah. Nah, Cupang. kalau ada masalah kayak gitu cerita ke saya tuh. Barangkali saya bisa ngajarin kan. Iya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kaget gue. Aman Mas Abdul? Aman, Mas. Gue juga kaget, Mas. Kayaknya ini nih makhluk yang dimaksud ini Mas Abdul. Ini bukan panggilannya Bos Koro. Saya enggak manggil dia, enggak. Saya juga baru merasakan keberadaannya. Pakaiannya bagus ini, Dul. Nah, kalau ini cantik, Dul. Iya, pakaiannya rapi, Bos. Rapi. Kalau tadi apa itu ya? Kayak apa, Bos? Puluhan kucing. Neng, Malah nyinden lu. Neng. Astagfirullah. Suaranya lo. Ya Allah, berhenti banget. Astagfirullahaladzim. Oh, masuk ke situ. Oh, Dul. Siap, Dul ini, Dul. Astagfirullahaladzim. Aduh, dadaku sakit, Bos. Kenapa, Mas Abdul? Aduh, dadamu sakit. Astagfirullah. Aku sih. Aduh, Akbar. Aduh. Suaranya. Astagfirullah. Ini sihir ini. Gendam ini. Tul, awas, Tul. Istighfar, Tul. Ingat, Tul. Mas Abdul. Mas Abdul sing eling, Mas. Itu tamengnya pecah itu, retak itu. Ini bukan sembarang makhluk ini. Lepaskan dia. Dibawa dia, Cil. Astagfirullah, kemana ini? Mas Abdul. Astagfirullah. Kayaknya bukan ke situ, Cil. Dibawa pergi dia keluar. Sial, Cil, dia menjauh, Cil. Saya matiin kameranya dulu. Oh, ini sihirnya luar biasa, Lur. Kamu tadi lihat tamengnya Mas Abdul sampai retak apa? Ya lihat dong, bunyi retak-retak kok. Salah, Cil. Ini kelihatannya Mas Abdul udah dekat. Jelas banget ini suaranya ini. Mas Abdul.
Mas. Astagfirullah, ini suaranya kayak gini amat, Cil. Wih. Astagfirullah. Ini sumber suaranya dari mana ini? Astagfirullahaladzim, enakan ini, Cil, dia malah, Cil. La ilaha illallah. Melati. 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 Mana kamu, Melati? Melati. Mas Abdul, si Eling, Mas. Lihat saya loh. Lihat saya loh. Melati, nggak mau natap ya, Cil. Tol, Melati. Mas Abdul. Melati. Melati. Mau kemana, Melati. Sini. Melati. Lepas. Eling, Mas Abdul. Istighfar, Kamu kemana? Jangan pergi. Coba dulu. Benar kan tamengnya retakan. Melati. Melati, dikilmu Melati. Lihat ini, Eling, mana Melati kayak apa wujudnya? Melati. Astagfirullahaladzim. Melati. Melati. Jangan pergi. Tolong, jangan pergi. Minggir. Lepas. Pergi kau, Melati, tolong aku, Melati. Wanita jalan, pergi kau, Melati. Kau lihat wujud aslinya. Tul. Eling, Tul. Ini lepas. Melati. Jangan pergi. Jangan. Ini minggir. Melati. Melati. Ketanan ini. Sir macam apa ini? Tolong lepasin. Siapa itu yang Eling lo? Melati, Mas. Tunjukkan wujud asli, boy. Melati. Kemana Melati? Saya harus cari Melati, Mas. Itu Melati apa? Bukan. Kau sembunyikan di mana? Kau bawa kemana? Dia wujud asli Melati, Mas Abdul. Bukan. Melati cantik, Mas. Melati cantik, Mas. Melati, Mas. Melati kemana, Mas? Aduh, saya nggak mau kehilangan dia, Mas. Melati. Ini harus dipingsankan ini. Melati kemana? Dia masih terkena. Mas, lepasin, Mas. Udah diapa-apakan ini. Saya harus cari dia, Mas. Buat apa? Saya udah berjanji, Mas, katanya mau sama saya terus, Mas. Kamu sudah ngapain aja sama Melati, ya? Kamu sudah ngapain sama Melati? Saya nggak ngapa-ngapain, Bos. Tolong lepasin, Bos. Kamu diapain? Kamu diapain? Jujur, kau diapakan? Jujur, kau diapakan?
sudah saya sudah melakukan itu, bos. Melakukan apa? Ya jelas kalau ngomong. Dia sudah memaksa saya, bos. Goblok ya. Maka dari itu jangan sampai lepas dia, bos. Ini harus dipingsankan ini. Tiga bos, bos. Masa bisa tamainya Mas Abdul sampai retak sih? Saya juga heran kenapa bisa seperti itu. Tapi mukanya dia kayak kambing ya, bos. Dia tidak memiliki kekuatan untuk menyerang. Tapi memang sihir nafsunya itu loh. Saya aja sama yang ngaceng, Cil. Sama, bos. Aduh. Kirain kamu yang jadi panutan saya malah ngaceng ikutan, gobloknya minta ampun. Suara apa itu? Suara apa itu? Astagfirullahaladzim. Siapa kau? Makhluk apa ini, bos? Saya kurang tahu ini makhluk apa. Bahaya nggak kira-kira? Dia kayak menyampaikan sesuatu. Jika kau ingin menyampaikan sesuatu, entah kenapa saya benci melihat wujudmu. Kenapa wujudmu seperti itu? Kembiang-kembiang putih jemput ini. Kau ingin menyampaikan apa? Untuk apa kau menanyakan weton laki-laki ini? Wah, dia tiba-tiba nanyain wetonnya Mas Abdul. Untuk apa kau menanyakan itu? Kau anak buahnya itu si melati-melati itu. Apa pentingnya tanya tentang itu? Jawab dulu, untuk apa wetonnya? Kenapa kau tanyakan itu? Wah! Saya cuma tanya, laki-laki ini wetonnya apa? Itu saja, kenapa tidak mau jawab? Untuk apa kau menanyakan itu? Ratu Melati itu akan sangat mudah untuk menyirap laki-laki di hari yang sesuai dengan weton laki-laki itu. Kau tahu dari mana? Saya sering melihatnya. Dia pemburu laki-laki pujangga yang gagah dan perkasa. Tapi kan dia tidak gagah perkasa, letoy dia. Saya tidak tahu. Saya tanya apakah dia wetonnya seperti weton hari ini. Saya tidak tahu. Lantas tujuan dia menyirap laki-laki ini untuk apa?
Saya melihat dia penuh dengan amarah kenapsuannya, menginginkan laki-laki yang bujang maupun yang sudah tidak bujang, asalkan dia tampan dan terlihat masih muda, untuk memuaskan hasrat dan nafsunya. Sejak kapan dia melakukan itu? Saya tidak tahu persis. Tapi sejak 3 bulan yang lalu, sejak dia pindah ke tempat ini, lebih khususnya ke makam yang di atas itu, dia menjadi laki-laki, mencari laki-laki yang bisa memuaskan hasrat dan nafsunya. Mungkin sudah ada sekitar 3 orang, termasuk laki-laki ini, yang menjadi korbannya. Dan rata-rata korbannya tidak bisa melupakannya. Kemudian dia akan terikat rasa cintanya, karena hubungan percintaan dengannya sudah tiada tara, tidak sebanding dengan hubungan dengan manusia. Kau siapanya dia? Saya bukan siapa-siapanya. Saya hanya seorang laki-laki yang berharap menjadi korbannya. Tapi sayangnya dia lebih cinta kepada manusia daripada jin yang gagah perkasa seperti saya. Yang pertama yang ingin saya katakan, kau tidak gagah perkasa. Kau lebih mirip jembut nenek-nenek, putih, meling, berkilau. Bajingan kau. Kau siapa berani bilang seperti itu padaku? Jakoro, kamu bertarung denganku. Saya tidak suka pertarungan. Saya suka berhubungan. Rasa-rasanya mulut saya geli ketika harus berbicara dengan laki-laki yang hitam seperti dirimu. Bangsat memang kau. Mulutmu geli karena lidahmu selalu menjulur begitu. Goblok. Terserah kau. Saya tidak ingin melihatmu lagi. Bajingan juga kau. Saya juga tidak ingin melihatmu. Kupikir kau tampan sehingga bisa membuat diriku ingin melihatmu. Tolong. Lagi pula kalau tampan saya juga tidak nafsu anjing. Oke, tenang bos. Lebih baik kita fokus ke Mas Abdul ini. Mas Abdul gimana? Kayaknya sih sihirnya masih menempel ini kok. Kalaupun kita bangunkan dia bakalan teriak-teriak lagi nih. Edanan ini pasti. Emang dia wetonnya apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang. Ini Pak Dalang datang di waktu yang tepat, para penonton. Bagaimana Pak Dalang? Pak Dalang kan tadi liatin dari atas nih kayak layangan tenggel. Kesimpulannya ini yang terjadi apa kepada Abdul ini? Ini memprihatinkan. Iya atau tidak? Lu ya saya tidak tahu. Si Abdul ini dadanya sudah tertancap sebuah sihir berupa sosok. Benar yang sosok itu maksudnya benda gitu. Iya, benda lebih tepatnya. Selama benda itu belum dicabut, maka dia akan selalu keedanan. Iya atau tidak? Ya tidak tahu Pak Dalang. Iya ya.
Ini yang kita hadapi saat ini bukanlah sembarang makhluk. Asal kau tahu, iblis itu memiliki 9 anak buah. Salah satunya adalah Saiton Hinsip atau beberapa menyebutnya Hansab. Dia adalah setan yang selalu memberikan was-was ataupun ketidaktenangan, ketidakfokusan dalam beribadah sholat. Yang kedua ada Al-Walhan. Itu adalah iblis atau setan sesuci. Yang ketiga ada setan Salanpur. Itu apa ya? Yaitu adalah setan-setan yang menggoda para pedagang, para pembeli di dalam pasar ataupun perdagangan untuk melakukan kecurangan, menambah atau mengurangi timbangan. Kemudian dia juga berusaha untuk menggoda para penjual ataupun pembeli untuk melakukan sumpah-sumpah bohong atau palsu. Kemudian ada juga setan Al-A'war, setan yang menggoda manusia ke dalam perzinaan. Mungkin yang kita hadapi adalah setan jenis ini. Karena sirap ataupun sihir yang dia gunakan benar-benar membuat manusia lupa diri, ingin selalu melakukan perzinaan. Asal kau tahu, Abdul sampai retak di bagian tameng Anyamana. Iya yang Bos Guru bilang seperti itu. Berarti benar. Iya atau tidak? Ini akan menyulitkan karena ada kemungkinan dia benar-benar diberikan kekuatan oleh para iblis. Oh, berarti Al-A'war itu ya. Iya, Tapi kalau kan tadi yang bilang ada 9, yang lainnya itu apa? ada lagi Al-Wasna, yaitu setan-setan yang mengajak manusia untuk selalu malas, selalu ingin tidur, selalu mementingkan rasa kantuknya itu dibandingkan beribadah dan juga hal-hal baik lainnya. Ada juga setan tabur, setan yang datang di saat musibah menerpa kepada manusia. Setan itu datang membawa rasa agar selalu berputus asa, kemudian menggugat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa dirinya selalu dalam kebinasaan, selalu dalam penderitaan, sehingga membenci Tuhannya serta memutuskan rasa cinta terhadap Tuhannya. Kemudian putuslah rahmat darinya. Ada apa lagi yang setannya? Setan yang sering kau dengar yaitu setan dasib, setan rumah tangga yang selalu membuat kekacauan di dalam rumah tangga. Di mana setan ini akan berusaha membuat wanita tidak akan pernah bersyukur kepada suaminya. Selalu merasa kurang, selalu merasa bahwa suaminya tidak seperti orang lain, tidak sanggup mencukupi kebutuhannya. Begitu juga dengan laki-lakinya akan merasa bahwa dirinya memiliki wanita yang tidak berguna, yang tidaklah cantik, tidaklah berharga baginya. Maka rasa itu akan selalu hadir, kemudian membuatnya berhenti untuk mencintai serta bertanggung jawab. Setan yang berusaha untuk membuat kakak beradik saling bertengkar, membenci satu sama lain, membuat anak menjadi durhaka kepada orang tuanya karena rasa benci itu, membuat orang tua menjadi hardik terhadap anaknya, membiarkan anaknya dalam kesengsaraan ataupun kesesatan. Ini adalah setan yang selalu diberikan singgasananya oleh iblis setelah setan itu berhasil membuat keluarga itu bercerai-berai, entah itu suami istri maupun keluarga yang lainnya. Oh iya, kalau itu sering dengar yang itu ya. Iya atau tidak? Iya yang benar.
Ada pula setan Matwun dan juga setan Al-Abyad. Setan Al-Abyad ini adalah setan yang ditugaskan untuk menggoda kekasih-kekasih Allah. Paham ya, sekarang saya paham ya. Berarti Al-Akhwar ini ya, setan yang menggoda dalam perzinaan. Iya atau tidak? Tapi dibandingkan yang lainnya, nampak-nampaknya sihirnya lebih kuat. Jadi ini perlu pertimbangan. Lagi pula, mungkin ini sudah menjadi takdir dan jalannya. Sedangkan si Abdul ini memiliki weton yang sama seperti malam hari ini, yaitu Kemis Legi. Kebetulan yang sangat seperti memang sudah menjadi takdirnya. Kita harus hadapi ini. Yang pertama, jangan kau sadarkan terlebih dahulu Nak Abdul ini sebelum kalian sampai ke rumah. Karena nantinya dia pasti akan meminta kembali ke sini. Setelah pun Nak Abdul sampai ke rumah, usahakan untuk kau mengikatnya agar dia tidak bisa pergi. Karena sekalipun diikat, dia akan tetap berusaha melepaskan diri. Maka pastikan ikatan itu kencang. Baiklah ya, saya akan coba nanti bawa Mas Abdul pulang ke rumah dulu. Tapi apakah mungkin kalau hari yang sesuai dengan wetonnya Mas Abdul itu berlalu, sihirnya juga akan pergi begitu saja yang? Tidak. Itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena dia sudah menanamkan susuk yang ada di dalam dadanya melalui celah-celah mana itu sehingga sampai retak. Weton yang tepat pada hari ini hanya membuat iblis itu mudah dalam menanamkan susuknya. Baiklah ya, oke, saya akan lakukan langkah pertama dulu, membawa Mas Abdul pulang ke rumah. Baiklah kalau begitu, saya akan mengawasi kalian dari kejauhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, ini repot ini. Tapi yang apa-apa deh, semoga aja ada solusi. Nanti kita nunggu info dari yang warta lagi. Yang penting kita bawa Mas Abdul pulang terlebih dahulu. Mana ya? Ini saya lipat dulu kameranya lalu biar gampang angkatnya. Oke, saya pamit lur, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.